semangat. Semoga keluarganya bahagia selalu ya. Selamat pagi. Selamat pagi Indonesia. Tidak ada yang lebih membahagiakan kalau kami tidak bertemu dengan Sobat Ambiar. Iya. Betul, apalagi ketemu sama bintang tamu yang cantik-cantik, ganteng-ganteng, bahagia. Kalaupun ada masalah bisa diselesaikan baik-baik. Kata siapa? Katanya. Guys, Apa? kok ada yang beda bandnya ya? Iya ya. Ini tuh band yang namanya Gembilan itu ya? Ini apa namanya? Hah? Gemilang. Oh, Gemilang. Oh, Gemilang Oh, Project. berani menggeser Perlan 86. Memang mereka nggak menggeser, Tapi mereka memang berpartner jadi seminggu-seminggu gitu. Ganti-gantian ya. Semuanya bisa dikomunikasikan, termasuk urusan rumah Iya, tangga. kan? Suami istri kalau ada masalah ya dikomunikasikan ya Uya. Iya makanya berumah tangga dulu biar tahu ya. Kita akan hadirkan pasangan yang romantis. Ya siapa dong? Panggil dong siapa Panggil dong? dong siapa dong? Ini kalau ngasih surprise, apalagi kalau ada yang ulang tahun ngasih kejutannya nggak main-main. Masa Di sih? pagi-pagi Ambiar kita hadirkan Atta Halilintar dan juga Aurel Hermansyah. Azura. Baby Azura. Halo, Aurel silakan. Ya ampun, sayang. lucu banget. Atta, Aurel, Azura, welcome Adek. back. Halo Sobat Ambiar, coba dadah, halo. Sama Mami. Dadah sayang. Gemes banget. Halo Azura. Azura, Atta dan Aurel kami semua di sini mengucapkan. Terima kasih. Terima kasih juga udah diundang. Terima kasih punya Kayak waktu boneka ya. Akhirnya ya. Iya kata. Akhirnya setelah Setelah beberapa kali Ngomong dia. kesini. Apa? Kenapa? Iya tante ini emang berisik ya memang. Azura, waduh seneng banget ya melihat papa mamanya kompak terus. Pokoknya kalau Azura nanti sudah mengerti dewasa nanti ngelihat ini pasti Azura akan senyum-senyum sendiri. Tapi yang membuat keluarga ini juga bisa senyum-senyum sendiri adalah love language-nya. Ada yang memang bisa dikatakan lewat ucapan tapi juga memberikan surprise. Seperti ketika Aurel ulang tahun ini yang diberikan oleh Atta Halilintar. Geger. Momen ulang tahun antara Atta dan Aurel memang selalu ditunggu-tunggu karena keduanya selalu memberikan kado ulang tahun yang super geger. Tahun ini Atta memberikan kado tumpukan uang untuk istri tercintanya. Kita kasih lihat buktinya ya. Kenapa di sini? Coba hitung dulu. Angga ini mah capek gitu. Tuh, aku bawain kan. Aku beliin kue, tas, bunga. Itu tadi apa merek apa, Pak? Ah, Merek apa? Hormos. Masya Allah, tabarakallah. Tuh. Ada di sini. Aduh. Aku nggak bisa Kayura ngelihat suami secinta ini sama istrinya. Tapi. Bener gak sih? Ada alasan tersendiri dari Bang Atta yang memberikan tumpukan uang ini. Coba langsung aja dijawab hanya di pagi-pagi Ambiar. Geger. Atta kenapa sih ngasih kadonya buke dalam hiasan uang gitu, isinya uang sama tas dari Karena uang? gini kalau kita kasihnya kan kadang kalau bunga, habis itu kan layu dibuang sayang. Aha. Kalau uang Kan kalau uang kan bisa dipakai buat Ngomong beli. Oh mau ikut ngomong, mau juga ya juga. Di TV. Soalnya dia Aurel juga kemarin kode-kodenya sayang bisa nggak mentahnya aja gitu. Oh, emang udah ngasih kode? Kode-kodenya kayak pengen beli sendiri, takutnya kan kalau kadang-kadang kalau aku beli entah warnanya salah atau apa. Jadi dia bisa pilih sendiri. Itu Ngomong itu sendiri. rangkaian uangnya dalam bentuk buke sama tas juga ya? Iya, jadi aku juga kemarin sebenarnya kaget. Tadinya kan ngomong gitu maksudnya bercanda. Maksudnya nanti masa biar aku beli sendiri aja gitu. Terus Bang Atta juga iya doang. Ternyata pas ini beneran.
kaget juga sih. Itu gede banget loh. Boleh tahu nggak sih nominalnya berapa? Waduh. Tadi ada bocoran dari tim kita. Kak tahu nggak sih Kak itu uangnya kalau dirangkai? Enggak bohong nih kakak. Katanya bisa nyampe 400 juta gitu katanya. Soalnya kan mau suruh beli tasnya, katanya suruh beli sendiri tasnya. Pasti tas merek yang itu, bungkusan itu, yang keras gitu kan. Ya kan? Bisa kisaran berapa tuh rangkaian uang Coba untuk bunga dan juga Nggak tahu. Waktu itu nggak tahu berapa, pokoknya cukup lah buat ini. Oh, si keras kan? Nggak tahu cukup. Pasti itu deh. Mungkin karena gini kan, kalau kadang-kadang gini, kalau misalnya nggak dibikin bagus kan kayak aneh ya kalau ngasih uang gitu kan. ya. Iya sih. Iya kan, kayak aneh nggak sih tiba-tiba ngasih duit. Cuma kan kalau yang kayak kipas begitu kan udah biasa tuh. Tapi kamu kan Gede bikin apa banget. kayak tas. Bikin tas, terus bikin cake-nya. Jadi Cake-nya, duit semua loh itu. kadang-kadang kita bikin cake gede juga kan nggak kemakan kan sama satu rumah mubazir. Benar. Ya kan? Ngasih cake banyak. Terus yang ngasih cake-nya juga di rumah itu ada banyak. Jadi kayaknya itu lebih bermanfaat deh yang ngasih. Aurel mau nanya dong, itu akhirnya tas yang dirangkai dari uang itu akhirnya dibongkar atau masih ada? Udah dibongkar Kak, karena pas pas datang pas udah besok paginya Bang Atta langsung bilang, sayang coba dihitung lagi, takut ada yang hilang atau apa gitu. Tapi kita juga mau kasih lihat, ini ada satu artikel, ada mungkin ini alasan Atta ngasih kadonya itu dalam bentuk uang yang dirangkai. Betul atau tidaknya nanti Atta boleh klarifikasi sama Itu. kita. Kasih Aurel Hermansyah kado uang tunai segunung, Atta Halilintar takut digoreng lagi. Iya, sekarang serba salah kan, kalau kita ngasih satu brand kadang ternyata brand itu ada sesuatunya. Iya betul. Iya kan? Oke, sensitif. Kalau ngasih Ya brand sensitif aja gitu. sekarang sensitif. Terkesan nanti kayak disponsorin atau apa gitu. Kayak gitu-gitu, jadi lebih baik ngasih. Terus kalau enggak, kadang-kadang ada brand-brand kan sekarang yang di Indonesia ini lagi kayaknya Bermasalah. gitu. Betul, ya oke Ya. betul. Terus kalau misalnya nggak kelihatan ngasih sama sekali, akan diomongin juga. Katanya ini suami udah ulang tahun istri, nggak ngasih apa-apa. Serba salah sih. Serba salah. Jadi dari segala serba salah mungkin ini serba salah yang agak mendingan dari ya. segala serba salah. Dari yang ada. segala Kita serba paham salah. Betul. Karena kan kalau ini besoknya juga Aurel punya niat baik ngasih 10.000 paket sekolah untuk anak-anak yatim piatu. Jadi dengan hadiah uang itu ternyata kan kalau kita beliin barang belum tentu bisa langsung dibagi-bagiin. Dengan adanya uang bisa dibagi-bagiin buat yang lebih membutuhkan. Di situ aku salut banget lah sama istri aku. Wow, kita juga sama. Itu dia. Wow, ini berkah yang berlimpah sekali. Aurel luar biasa. Kemarin. Semoga rezekinya semakin berlipat. Amin, ganda Masya lagi, Allah, supaya amin. bisa berbagi lebih lagi untuk Iya karena ngerasa kan kalau ulang tahun tuh maksudnya gak mau bahagia tuh sendiri, pengen ngasih juga buat orang lain. Gitu. Jadi seneng aja ngasih buat adik-adik gitu. Tapi kalau misalnya buat Atta ya, kamu mikir bahwa untuk ngasih barang tuh digoreng lagi, ngasih uang juga nggak mudah sebetulnya. Untuk Iya. mikirin pada akhirnya Iya, keputusannya karena oke, serba- uang yang diambil. Ya mungkin kalau ini kan jadi bisa berbagi tuh ya. Jadi lebih baik lah daripada Pesta-pesta buang-buang duit. ya nanti kalau pesta disalahin juga kan. Wah di saat orang lagi kayak gini kamu malah pesta atau misalnya Ada aja ya. ada aja. Atta tuh di tahap merasa bahwa gue capek serba salah mulu di mata orang. Takutnya salah, jadi ini kayaknya serba salah yang paling mending deh. Sebenarnya pasti ada salahnya juga ini. Akan ada pasti, oh ini kenapa harus duit banget. Iya. Kenapa nggak barang sekarang banyak juga ya teman-teman yang kena ya jadinya Sensitif. Sensitif. Tapi Sobat Ambiar kita juga minta Sobat Ambiar untuk berpikir Apa sih Seng? Sabar, jangan marah-marah. Iya nanti kamu juga dapat komentar ke kolom Instagram hadiah. apapun itu. Karena komentar atau perkataan sekecil apapun bisa membuat orang lain itu terganggu. Justru karena baru sekarang kita baru tahu Atta Halilintar ini pernah merasa bahwa serba salah posisinya. Mau bikin ini dikomentarin, bikin itu dikomentarin, tapi begitulah netizen. Tapi soal netizen, matanya. Dia tuh kenapa sih? Dia narik sendiri, kamu yang ini sendiri. Udah jangan riuh dulu ya. Dulu. Kita mau kasih lihat dulu yang satu ini. Ini apa kata orang lain? Aurel Hermansyah ulang tahun ke-26. Atta Halilintar pesan khusus soal perkataan orang lain. Apa kata orang lain? Besar di era digital, sebagai salah satu yang membesarkan konten-konten YouTube di Indonesia, berarti sudah biasa dengan komentar-komentar. Tapi apa sih yang kamu kasih pesan buat Aurel tentang perkataan orang lain? Ya mungkin aku cuma bisa
selalu kasih semangat kayak sayang udah nggak usah dibaca. Ya memang beginilah orang mungkin ngelihat kita itu ada enaknya sebagai konten kreator, sebagai banyak orang yang mau di posisi itu juga. Ya kita harus siap juga dengan konsekuensinya. Betul. Ada konsekuensinya, ada hal-hal yang kadang kita nggak pengen jadi terjadi. Ya namanya manusia kan nggak luput dari salah dan silap. Betul. Aku bilang pasti semua orang pernah ngalami kita ngelakuin kesalahan, Betul. kita ngelakuin kehilafan. Ya disitulah kita harus melegakan diri kita untuk berani minta maaf. Iya, berani berbesar hati ya. Berbesar hati. Betul. Even kita lagi nggak salah aja akan tetap ada yang salah. Dicari-cari, bener, iya. Kalau nggak ke perlakuan misalnya lagi nggak ada. Kalau anggaplah kalau perlakuan salah, minta maaf. Kalau nggak ada perlakuan, sabar. Nanti gilirannya sabar. Belum ditanya nama hostnya kamu. Misalnya kayak Aurel aja, kadang-kadang kena buliannya fisik, kan bisa salah juga. Betul. Kadang perbuatan nggak salah, fisik jadi salah juga. Benar. Karena itu ciptaan Tuhan nggak bisa di. Iya. Iya, tapi kita paham juga bahwa konten kreator Marah dia nih. konten Oh, kreator juga mama. manusia termasuk Aurel. Sampai sekarang tuh masih suka ada kepikiran gak sih tentang komentar yang begitu menyakitkan? Manusiawi kalaupun memang misalnya Ya. Ya sekarang kita sesama manusia gitu ya. Jadi bohong kalau misalnya bilang oh aku nggak apa-apa gitu tuh bohong banget gitu. Jadi sebenarnya niatnya nggak mau ngebaca tapi lewat terus gitu. Iya. Jadi sebenarnya Gak sengaja ya. ya nggak sengaja lewat gitu. Sebenarnya aku tuh selalu bilang mungkin kalau ngatainnya buat ke aku atau ke Bang Atta gitu mungkin masih kayak oh ya udah deh gitu ya. Kalau udah menyangkut Tapi kalau misalnya kayak ke anak lah, apalagi udah nyumpahin kayak gitu-gitu tuh, ah itu yang udah mulai. Wait, Udahlah, pasti. ada yang sampai nyumpahin anak? Oh banyak kak, nyumpahin anak, nyumpahin ke kita berdua itu, oh banyak banget. Cuman ya itulah balik lagi memang ya, Wow. ya makanya aku selalu bilang gitu ya ke orang-orang kalau kayak gitu. Ya udahlah aku selalu doain yang baik lagi aja. Semoga kalian gak ngerasain apa yang aku rasain. Ya. Aku selalu bilang kayak gitu. Tapi apa sih jadinya kalau Aurel Hermansyah? Ya. Apa jadinya kalau Aurel tanpa Halilintar? Apa ya? Ya nggak tahu sih mungkin karena aku tuh dulu kan bisa dibilang anak kecil yang mungkin dulu hancur lah gitu ya. Jadi mungkin bisa jadi salah pergaulan, bisa jadi bandel banget gitu. Mungkin itu yang bisa terjadi. Jadi waktu pas dulu Bunda tuh sempat ngomong kayak, untung kamu ketemu sama Bang Atta ya, untung kamu nikah. Kalau enggak Bunda udah nggak tahu kamu bagaimana gitu. Karena di usia yang masih muda kan Kak, apalagi pada waktu dulu Masih tuh. kecil bukan mas. Masih kecil dan pas sebelum ketemu Bang Atta kan umurku masih ya 20, 19 tuh kan lagi nakal-nakalnya. Remaja banget. Jadi kalau misalnya nggak ketemu Bang Atta, mungkin aku juga nggak tahu sih sekarang gimana. Dan Bang Attanya bisa bawa Aurel menjadi Ya, lebih alhamdulillah bisa mature jadi lebih ya, jadi dewasa, jadi lebih apa ya? Lebih melihat dunia gitu, ternyata begini lebih ya. tenang, kalem ya Aurel ya. Iya. And Masih belajar lah banyak lah. Lihatlah seorang Aurel sekarang menjadi seorang ibu. Amin, Yang kita tahu setiap alhamdulillah. orang pasti punya perjuangan masing-masing, Iya, iya. termasuk juga Aurel. Tapi kalau misalnya Aurel bisa kita bilang ya, ini bisa menjadi panutan semoga buat siapapun yang kalau memang sudah ada masalah, kemudian ada komentar yang kurang menyenangkan, bisa menghadapi dengan bijak. Karena kita juga berharap itu membuat orang juga bertumbuh. Termasuk pasangan yang baru saja menikah, kalian juga ikut bahagia. Iya. Kemarin Thorik dan juga Alia Mas Said, selamat ya, kita masih tunggu mereka. Wah, Thorik sama Alia mampir sini dong. Mampir sini dong, Ya. bareng Lagi honeymoon, mereka lagi honeymoon. Masih honeymoon ya. Honeymoon ya, oke siap. Saya mau kasih lihat ini ada kado pernikahan dari mereka berdua untuk Thorik dan juga Alia Mas. Ini hadiah bunga selanjutnya. Karena kan kita tahu kalian mau honeymoon, jadi kita bilang enak Ini buat kalian ya beli daging lah. Buat beli daging sama sosis. bener-bener support dari kalian udah cukup banget buat kita. Ini buat kalian beli breakfast lah. Di sana. Kalian berangkat kan malam ini kan? Pagi, besok siang. Oh, kan. Makasih. Enggak kan kemarin aku ngomong gini, Bang Seng, kadonya kita kasih aja nanti pas acaranya Thorik. Bang Atta, makasih. Dia butuhnya dong bukan sayang, honeymoon. kakaknya. Semoga jadi berkah. Enggak dong. Amin. Kita makan nanti dari uang mereka juga. Amin. Ya ampun, terima kasih. Semoga diberikan Soalnya nggak tahu kalau mau ini. juga, kakak juga. Amin. Itu di rumahnya Thorik. Iya.
Aduh, Kebetulan bagus rumah banget. Torik sama rumah kita tuh deket banget, kayak cuman ya nggak nyampe 5 menit. 3 Beda menit blok lah. gitu ya? Iya beda blok doang, jadi kayak kalau kenapa-napa tuh kayak tinggal Gampang. datang aja cepet gitu. Kamu kan kenal sama Alia dari kecil ya? Iya. Atau ya pasti sebagai abangnya Torik. Ngeliat mereka berdua tuh gimana sih dengan pernikahannya? Rumah tangganya mereka? Ya Masya Allah pastinya seneng lah Kak. Kan nggak usah adek gitu ya, karena kalau ngeliat temen nikah gitu, ngeliat orang nikah aja kita ikut seneng gitu. Iya. Apalagi ini kan adiknya Bang Atta yang sekarang juga jadi adik aku gitu, jadi seneng banget apa ya ngeliat ya Torik ya mungkin yang dulunya tuh dia selalu nempel sama kita, terus sekarang ngeliat dia udah rumah tangga tuh kayak ih akhirnya Sesuatu banget iya, gitu ya. karena dulu kan Torik Alfa tuh selalu nempel kan sama kita. Iya. Dulu kita mau honeymoon aja dia ngintil ngikut gitu. Jadi kita tuh ngeliatnya ya seneng ya sayang. Tapi mungkin gak double date lagi. Mungkin kita udah ada rencana juga mau double date. Mau kemana? Mau kemana? Gak tahu sih, tadinya mau cari yang deket-deket kayak ke Thailand gitu. Sebentar mohon maaf, musik kenapa denger Thailand langsung rame banget? Iya kenapa? Iya benar-benar. Gak diajak, enggak. Mereka nggak minta diajak. Lu kayak nggak paham vokalisnya yang cewek made in Thailand. Oh gitu. Buat kalian berdua, tapi ini khususnya buat Aurel sih. Ya. Kan keluarga Halilintar, it's a big family, keluarga besar. 11 loh anaknya, iya kan? Kamu ada cara tersendiri nggak sih? Ya mungkin bisa kamu share buat Alia, Mas Said gimana caranya supaya kita yakin keluarga Halilintar pasti menerima apa adanya. Iya. Tapi pesan-pesan yang kamu berikan atau wejangan untuk Alia? Ya sebenarnya maksudnya ya dari awal ya aku ngomong ya kita apa adanya aja gitu, maksudnya ya memang begini ya begini gitu, maksudnya jangan pernah kita tuh berubah hanya karena bisa diterima ataupun kita berubah supaya dia kelihatan, iya jadi kelihatannya maksudnya jadinya baik gitu. Iya, Jadi padahal nggak baik gitu ya. Iya, jadi maksudku aku bilang ya udah kamu jadi diri kamu sendiri aja, jangan pernah terpacu kayak kamu misalnya gini, ngeliat kakak nih, misalnya kakak udah berjilbab, belum. Ya jangan karena aku mau kayak Kak Aurel, jangan. Setuju. Pokoknya itu harus dari diri kamu Dari sendiri, hati. dari hati kamu sendiri. Betul. Jadi kalau kamu mau berubah jadi lebih baik, alhamdulillah. Kamu maksudnya kan aku masih muda, Kak, itu nggak apa-apa. Nanti kan ada waktunya sendiri gitu. Jadi aku bilang kamu santai aja, jangan dipikir apa-apa. Yang penting kamu happy sama suami, seneng-seneng. Aku udah bilang kayak gitu, dia kayak oh ya gitu ya, terima kasih. Ya gitulah gitu kan, karena mungkin kan kalau adik, mungkin kalau mau cerita dia mau cerita sama siapa lagi. Jadi kita harus menjadi Kakak yang baik. kakak plus temen Plus semuanya. plus semuanya gitu. Jadi kayak kalau dia ingin apa ya kita dengerin, nanti kalau misalnya ini ya kita kasih tahu, udah ya sebatas itu aja. Iya. Kayak gitu. Baik kalau Bang Atta dia orangnya kalau ke Torik ngomongnya tuh lebih pedes lagi. Sebagai abang pasti. Sebagai abang Harus pedes. pedes tapi buat kebaikan ya. Iya. Coba kalau dari Atta Ini apa pedes banget dia mah dari dulu. pedes, ujangan pedes untuk Torik untuk membangun rumah tangga? Ya kalau aku memang kalau sama adik-adikku suka pedes karena kalau enggak dia kan nganggapnya kayak ini paling abangnya bercanda gitu. Jadi kayak ya kamu kalau jadi imam ya benar-benar jadi imam. Kamu harus yakin sama diri kamu, yakin sama pilihan kamu. Ini kapal kamu yang bawa kemana. Nanti kamu nggak bisa nyalain siapa-siapa. Ketika kamu udah berjalan, kamu nyalain gara-gara ini, gara-gara itu, gara-gara ini nggak bisa. Di situ nanti kamu yang take control, kamu yang bertanggung jawab. Karena mahkotanya laki-laki itu ada di tanggung jawabnya. Jadi kalau laki-laki udah nggak punya tanggung jawabnya, berarti mahkota kamu udah nggak ada di atas lagi. Mahkota laki-laki adalah tanggung jawabnya. Kita juga berdoa dan juga yakin bahwa Torik akan melakukan tanggung jawabnya sebagai seorang suami, sebagai seorang imam bagi istri dan juga keluarganya ya. Tapi kalau dari Aurel sendiri, Alia kan sahabat kamu dari kecil ya, dia sempat cerita kekhawatiran tersendiri nggak sih? Khawatir ya pasti ada lah, dia mesti cerita emang waktu dulu ya nih dari, karena kan dulu aku main sama Al tuh dari ya kita berdua sama-sama, aku punya pasangan sendiri, Alia punya pasangan sendiri gitu, jadi ya pokoknya anak muda gitu lah ya. Iya. Jadi dia waktu pas mau nikah tuh dia pasti nanya, kalau misalnya nikah tuh gimana sih, aku tuh harus apa gitu loh, terus gimana, ya pokoknya dia nanya-nanya yang kayak ya sewajarnya orang ingin menikah aja gitu lah. Ya aku kasih tahu ya sebatas yang memang ya ini yang aku rasain gitu loh. Apalagi kan Al tuh dulu ya temen curhat aku juga lah, jadi dia pasti tahu lah segala macam gitu kan. Jadi ya aku seneng aja, aku bilang sama Alia, pokoknya kamu kalau ada kenapa ceritanya cerita ke aku aja ya, aku kayak gitu. Jangan cerita ke orang lain kan, takutnya kita tuh ada kadang kalau kesel ceritanya ke orang lain walaupun tuh misalnya sahabat atau apa gitu ya, lebih baik kamu cerita juga sama
sama aku, dan juga jangan sampai dia cerita ke keluarganya Alia sendiri, itu jangan sampai. Jadi kayak aku juga gitu, kalau misalnya aku ada masalah sama Bang Atta, aku nggak pernah cerita ke keluarga aku, tapi aku cerita ke adiknya Bang Atta gitu. Jadi supaya Iya. takut nanti kalau keluarga ini, oh ternyata kamu Takutnya punya penilaian yang subjektif ya. Kalau itu bagus untuk menjaga rumah tangga dan menjaga harmonisan keluarga kan. Iya, Betul. Jadi kalau misalnya aku cerita, aku nggak boleh cerita ke keluargaku. Ya, harus ceritanya aku misalnya ke Bunda, Ya. Bunda Santi. Yang lebih memahami gitu ya. Jangan dicerita apalagi di Instastory. Wow, zaman sekarang mah. Kalau mau di Instastory. Emang ada yang kayak gitu Kak? Kenapa Kak ngomong itu sampai kayak gitu? Ada kemarin di Instastory, ada yang close friend, sama temennya di capture, di posting lagi. Oh, bahaya dong. Tapi Kalau presenter gosip memang mahir sekali ya. mau tahu inisialnya nggak? Gitu ya, Mau. Ki? Inisialnya mau tahu nggak? Apa? DP. Gak ada, fitnah. Tapi kalau mau bagi-bagi di Instastory ya kebersamaan sama anak. Nah ini kalau ngomongin soal kebersamaan sama anak, bisa jadi inspirasi juga buat Sobat Ambiar di rumah. Sesibuk apapun, Atta Halilintar tetap mengantar Aminah untuk pergi. Wow. Harus kasih bel dulu biar kayak papa, biar nggak jatuh. Nah, Happy nggak dianterin papa sekolah? Nah, pakai tasnya warna apa sih itu? Pink. Warna pink. Bajunya warna apa? Seragamnya? Ya. Sepatunya warna apa? Oh, warna putih. Senang nggak nangis kan di sekolah? Gitu. Atta Halilintar dan juga Aminah. Apa rasanya nganterin anak ke sekolah? Setiap hari nganterin ya? Sekarang hampir setiap hari. Jadi kemarin ada sekali itu aku baru nyampe airportnya itu jam 11. Padahal aku harus nganterinnya kan jam 7 jam 8. Nah hari itu aja aku ngerasa bersalah. Sayang besok papa janji papa anterin terus ya. Jadi aku anterin. Jadi kalau pagi-pagi walaupun aku misalnya tidur jam 2 atau jam 3, jam 6, jam 7 udah pasti aku bangun, udah mau nganter anak sekolah gitu. Bapak idaman sekali, luar biasa. Ada dianterin papa juga kan? Itu di mobil cuma berdua aja? Berdua, tapi kalau aku misalnya lagi kayak ngantuk banget, misalnya bahaya nyetir, aku di belakang sama Aminah pangkuan atau duduk samping-sampingnya. Ya. Pasti jadi momen yang nggak akan pernah bisa. Ya nggak akan bisa diulang dan itu aku ngelihat dari sisi anaknya itu dia kayak jadi punya rasa kepercayaan diri. Papa, nah habis belajar ini, habis belajar itu. Jadi mungkin di situ ya pentingnya kataku, oh ternyata gini ya rasanya dianterin sama bapak tuh kayak. Jadi dia tuh kayak walaupun ke sekolah ada manjanya tuh pasti. Dianterin bapak sama ibu tuh pasti ada manjanya. Apalagi anak perempuan ya? Apalagi anak cewek. Tapi dia ngerasa kayak waktu pulang dia mau ceritain apa yang dia udah pelajari. Besok antar lagi ya. Jadi dia kayak ngerasa terlindungi, ngerasa terprotek gitu sih. Itu yang nanti besarnya tuh jadi tumbuhnya tuh sehat, maksudnya dalam artian keseluruhan ya. Karena kan apalagi anak perempuan mah sama bapak didampingin gitu. Semua mau begitu. Jadi kalau nggak nganter sehari aja ada perasaan bersalah ya? Iya, ada rasa bersalah. Makanya aku juga usahain kalau bisa aku pagi-pagi tuh nggak mau kerja gimana dulu, coba antar dulu baru. Terima kasih loh udah datang ke pagi-pagi Ini Ambiar udah loh. disempet-sempetin Pagi ini. udah Ya Allah, thank Tapi kalau Aminah atau Azura sebalik, aduh gemes banget. Apa dia? Ada rasa Iya, jealous ini gitu tadi nggak loh. Aminah deh misalnya? Nggak, jadi Aminah tuh dia nggak ngomong, tapi dia kalau misalnya kita gendong adek gitu kadang dia suka kayak mau digendong juga sama mama. Jadi masa Azura harus dikasih kayak suster aja gitu. Kalau bapaknya gendong juga sama. Kalau misalnya bapaknya gendong adek, papa gendong enak aja gitu. Dia udah bisa ngomongnya panjang. Sekarang udah ngerti. jealous-jealousan mah ya. Wajar lah tapi ya. Udah lah ya. Emang karena usianya bedanya cuma nggak nyampe 2 tahun loh Kak. Jadi dia pasti ada jealous kayak Iyalah, gitu. pasti. Makanya di sini kita mau tutup dulu. Kita pengen tutup itunya. pabrik dulu. Tutup pabrik dulu 2 tahun. 3. Please 3 tahun. Nah tuh nambah lagi ya. Hak istri. Hak istri. Ya kan Kak, karena aku tuh kemarin ngeliat kayak gini tuh kayak kasihan gitu loh. Karena kan dia terlalu deket. Jadi kayak waktu aku belum full sama Aminah, aku udah ada anak lagi. Jadi kayak kebagi gitu. Jadi aku bilang, sayang kayaknya kita harus tutup pabrik dulu. Gitu. Jadi 2028 ke atas lah. Ya,
Baru nanti buka pabrik lagi. Iya, Dek, boleh. 2028. Makan kabel dia, makan kabel si Ade ini. Tapi atas sama Aurel, di tengah kesibukan kalian, kita paham juga bahwa Aurel memang memutuskan untuk sepenuhnya berada di rumah ngurus anak-anak juga. Tapi kalau misalnya lagi sibuk banget, ada ketakutan tersendiri nggak sih? Apalagi buat Atta untuk ngebagi waktunya. Kalau aku tipikal suami yang nggak kayak, oh kamu cewek, kamu harus di rumah, harus apa enggak. Aku tuh kayak kemarin aja kan, Jumat Sabtu Minggunya Aurel harus kerja di luar kota. Di Jember, keluar kota. Aku nggak apa-apa banget gitu. Karena sebenarnya kerjaan itu kan rezeki dari Allah ya. Betul. Kalau ditolak nanti Tuhan gak kasih lagi malah bingung. Betul, tapi Atta sebagai seorang lelaki, suami, kenapa ada pemakluman dan banyak kemakluman itu? Karena gini ya, menurutku perempuan juga punya hak buat sukses, buat ngejar karirnya, Betul. ngejar cita-citanya. Betul. Kalau bukan cuman oh laki-laki harus yang kejar karir ini terbaik, cewek enggak lah kamu pokoknya support aku aja, enggak gitu. Tapi menurutku memang ada tipikal perempuan gitu, tapi kalau menurut aku ngeliat istriku dia punya talenta, dia punya bakat, dia ada jiwa seninya juga. Jadi malah aku yang maksa dia untuk kayak keluarin single, ngeluarin lagu. Wah keren banget. Syuting video klip aku yang syutingin kalau bisa. luar Aku yang biasa. ngedirect video klip. Jadi aku malah pengen dia lebih sukses lagi. Kalau lebih sukses dari yang dia sekarang harus lebih lagi. Oh, wow. Tapi punya batas waktu nggak kalau lagi istri keluar main itu kamu batasin nggak? Maksudnya gini, kerja itu misalkan apa boleh aja lah 1 kali 24 jam juga gitu misalkan atau enggak? Oh, aku sih nggak pernah ngebatasin. Tapi biasanya ibunya sendiri yang tahu kok. Tahu aturannya, Tahu maksudnya kapan harus pulang, kapan bersama dengan anak. Kadang juga kan misalnya emang ada kerjaan itu, misalnya kita bilang harus jam 8, tiba-tiba kerjaan itu sampai jam 12 malam ya kita. Ya ada satu dan lain hal yang memang kita nggak bisa bisa juga, diatur. kan? Ya. Oke, buat seorang Atta Halilintar, jika 10 tahun mendatang, 10 tahun lagi Aminah dan juga Azura sudah bisa memahami dan juga melihat tayangan ini. Karena tentu saja ini akan terekam. Iya. Atta Halilintar, apa yang ingin disampaikan kepada buah hati tercinta? Waduh, ini selalu sedih sih aku kalau nyampein ini. Aku ngerasa ini kayak blessing yang terbaik, hadiah terbaik buat hidup aku. Dan waktu kalian nonton ini maafin kalau papa ada salah dalam cara mendidik kalian atau dalam seiring berjalannya waktu gitu ya. Pokoknya maafin papa lah kalau misalnya papa nggak bisa, kalau misalnya papa belum jadi papa yang kalian harapkan gitu, tapi papa akan janji sama diri papa sendiri, sama anak-anak papa jadi ayah yang terbaik gitu ya untuk Aminah, untuk Azura, untuk kita semua, untuk mamahnya juga. Amin ya Rabbal Alamin. Semangat Bapak Atta. Kis, papanya kis. Kis. Aurel, Kis. kita yakin apa yang dilakukan Atta adalah untuk keluarga, termasuk buat kamu, Aminah, Azura. Apa yang ingin kamu sampaikan untuk Atta. suami sekaligus ayah dari kedua? Kalau ke papahnya, ya pastinya harus selalu kuat, selalu sabar. Karena memang dunia ini semakin kesini tuh kulihat kayaknya semakin kita harus banyak berhati-hati, harus banyak sabar gitu ya. Yang pasti aku selalu doain Bang Atta tuh semoga sehat selalu. Amin ya Allah. Peluk dong, Aurel peluk dong. Oh.